juta. Mantap, mantap. Hai everyone, welcome back to my channel. Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Di video kali ini adalah video yang paling banyak di request karena gue mau ceritain tentang program hamil gue, terus gimana rasanya waktu trimester pertama dan masalah kista. Jadi kalau misalkan teman-teman udah nonton video gue yang tentang gue ngasih tauin kalau gue hamil, di situ gue bilang gue sempat ada kista. Nah, di video ini pokoknya gue bakal cerita semuanya dan videonya mungkin akan panjang. Jadi teman-teman mungkin bisa siapin popcorn dulu atau minuman dulu, dan yang pastinya jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya. Abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Oke, kita langsung aja sama ceritanya. Jadi gue tau banget beberapa dari kalian mungkin penasaran dalam hati, atau jangan-jangan lo juga pernah nanya di DM gue, Kak, kok belum punya anak sih? Kan udah 5 tahun nikah dan ini tahun ke-6, kenapa belum punya anak? Apakah tidak mau punya anak atau menunda atau gimana? Dan kalau misalkan teman-teman udah nonton video gue Q&A gue yang dari zaman di Kazakhstan, pasti tahu gitu ya, kalau gue sama Bang Ben itu kita tinggal 2 tahun di Kazakhstan, dan di situ nggak ada dokter yang bisa bahasa Inggris, literally. Jadi gue pernah sakit gigi. Gue sakit gigi, terus habis itu ditemenin sama temen gue. Itu dokternya cuma bisa ngomong hi dan goodbye dan stop. Bayangin guys, dia waktu meriksa gue dia cuma bisa ngomong itu. Dan temen gue yang orang Rusia kan dia cuma bisa nge-translate ya bahasa-bahasa sehari-hari, bukan bahasa kedokteran. Intinya kalau di Kazakhstan itu jangan sampai sakit. So, gue punya satu koper, isinya tuh udah Tolak angin, panadol, paramek, sakit gigi, sakit nyeri, sakit kedutan, sakit kulit, panu, semua keseleo, trombotot itu gue punya. Karena gue saking takutnya ke dokter, karena dokternya sama sekali tidak bisa berkomunikasi. So, gue sama Bang Ben berpikir bahwa kayaknya kita belum bisa punya anak dulu. Kita menunggu momen yang tepat. Karena kalau lo punya anak di situ, terus abis itu gue ke dokter dan dokternya salah diagnosa, atau dia sebenarnya benar tapi tidak bisa menyampaikannya langsung sama gue, itu bikin gue deg-degan banget, ya gak sih? Singkat cerita, gue udah lewatin masa-masa di Kazakhstan dan akhirnya gue pindah ke Cina. Di Cina pun gue takut ke rumah sakit karena suka ditipu sama orang rumah sakitnya. But well, it's fine karena kan Cina sama Jakarta itu lebih dekat. Jadinya kalau misalkan ada apa-apa gue bisa langsung pulang ke Indonesia, dan itu cuman 4-5 jam. Tapi ternyata di tahun itu 2016 gue baru tahu kalau gue punya kista. Jadi dari dulu gue kalau misalkan lagi menstruasi, it's like hell, parah banget. Gue 3 hari bener-bener bisa tidur di tempat tidur, nggak gerak-gerak. Bahkan misalkan gue tidur madep kanan nih, terus pindah madep kiri, itu sakitnya luar biasa. Nggak cuman perut gue, tapi Pinggang gue, punggung gue, kepala gue, muntah-muntah. ingat banget ya, lagi itu gue tahu-tahu dapet menstruasi di mall dan gue nggak bisa pulang. Gue harus pakai kursi roda, dan itu nggak lebay karena gue bener-bener nggak bisa jalan sampai sesakit itu. Dan gue sebenarnya waktu pas di Kazakhstan pengen periksa, tapi balik lagi gue nggak mau ketemu sama dokter Kazakhstan. So pas sampai gue tinggal di Cina, gue pulang ke Indo, akhirnya gue mulai periksa dan ternyata dokter menemukan kista 4 cm di sel telur kanan sama kiri, sama-sama 4 cm sama di rahim. Karena lagi itu Ben ada di Cina dan gue ada di Indonesia, kita milih untuk periksanya di Singapura. Jadi dokternya di Singapura. Jadi setiap kita ketemuan di Singapura, dan di situ dokternya bilang ada 3 pengobatan yang bisa dilakukan. Yang pertama operasi, tapi abis operasi harus minum obat juga, obat hormon selama 3 bulan. Yang kedua, gue harus minum pil hormon selama 6 bulan. Itu gue nggak akan mens gitu selama 6 bulan. Jadi dia kayak merangsang pertumbuhan kistanya untuk lebih besar lagi. Dan yang terakhir punya anak. Tapi dengan catatan itu akan susah punya anak karena gue punya kista. Tapi kemungkinannya masih ada untuk punya anak. Gue berpikir saat itu gue nggak bisa lagi untuk ngerasain sakit saat menstruasi. Jadi kan kalau misalkan mau punya anak kan berarti
ada kita usaha dulu gitu kan, berarti tapi tiap bulannya gue bakal ngerasain sakitnya itu. Tapi gue berpikir daripada gue harus operasi, perut gue dibelek, terus abis itu ujung-ujungnya gue juga harus minum obat itu, kayaknya mendingan gue ambil pilihan yang kedua gitu kan, ambil pilihan yang minum obat hormon itu selama 6 bulan. Dan di situ gue ngerasa sama sekali nggak sakit. Jadi gue ngerasa 6 bulan itu gue free banget, men. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Di akhir-akhir bulan keempat apa kelima gitu ya, gue mengalami menstruasi dalam sebulan 3 kali. Jadi seminggu sekali, jeda 2 hari, stop. Abis itu dapat lagi dan dapat lagi. Di situ gue frustasi banget sih, karena emosional gue tuh bener-bener naik turun. Jadi obatnya ini, obat hormonnya ini memang membuat gue itu up and down. Terus mungkin Ben sih yang lebih ngerasain, gue tuh lebih sensitif, kayak cepet sedih. Dan balik lagi di sebulan gue mens 3 kali itu, akhirnya gue balik lagi ke dokter, ke Singapura. Dia bilang ya itu kemungkinan kistanya luruh. Dan pas dicek, sebenarnya kista yang di bagian kanan itu sudah hilang, tapi yang bagian kiri sama yang di rahim masih bentuknya 4 cm. Terus gue bilang akhirnya sama Ben, gue kayaknya nggak bisa untuk taking that pill anymore. Kayak badan gue tuh nggak mau untuk minum obatnya lagi. Udah deh, stop, biarin aja. Kita usaha aja punya anak. Nggak apa-apa deh, gue ngerasain sakit yang parah banget. Dan di situ Ben bilang, ya udah, kalau kamu maunya kayak gitu, ya udah. Yang penting kamu udah nggak terlalu sakit. Sampai akhirnya Oktober kemarin itu gue bener-bener tahu kalau gue hamil. Cuman ya kalau misalkan dipikir-pikir lagi gitu, pas gue tahu hamil, gue tuh lagi liburan sama teman-teman gue di Bangkok, dan itu badan gue sakit banget kayak digebukin Satpol PP di tengah malam. Udah saking sakitnya nih, gue sempet loh pijet Thai massage yang di. Tapi untungnya pas gue cek, bayi gue baik-baik aja. Pas gue periksa juga di dokter kandungan, dokternya bilang itu bayi gue sehat, semuanya tuh baik-baik aja. Jadi gue merasa yang sangat happy. Tapi tunggu bentar, gue mau cerita dulu nih. Pas gue tahu gue hamil, gue periksakan ke dokter. Nah, karena gue sangat awam, dokter mana gitu, jadilah gue random. Ya kan, pick up cap cip mana nih dokter yang paling kece, jeder. Dapatlah dokter. Dan di situ kan gue lagi sakit tuh, sakit batuk. Batuknya tuh emang parah banget, kayak nggak bisa berhenti gitu. Terus dokternya ngomong kayak gini sama gue, Rachel, ini kalau misalkan batuknya nggak berhenti, bayinya bisa brojol loh. Gila, sumpah itu rasanya sakit banget. Gue pulang dari rumah sakit, duduk di mobil, itu langsung cirambai banget, langsung nangis parah banget sampai ke rumah. Karena gue takut kalau sampai gue batuk terus bayi gue keluar. Tapi swear ya, itu jahat banget loh dokter yang kayak gitu. Akhirnya gue pindah dokter. Bodoh amat dia tuh sama dokter itu. Sampai akhirnya gue ketemu sama dokter Novan dari Rumah Sakit Brawijaya. Itu gue udah cocok banget sama dia, karena dia tuh orangnya tuh santai, terus kayak bisa membuat gue lebih tenang gitu. Karena misalnya jadi waktu gue pemeriksaan 6 apa 8 weeks ya, terus gue tanya, dok kenapa sih kok ada bayi yang lahirnya nggak normal gitu, itu kenapa, apa yang harus dilakukan ibu supaya lahirannya normal. Terus dia cuma ngomong gini, ya udah lo nggak usah mikirin dulu, yang penting lo happy aja dulu, lo makan makanan yang benar gitu. Dan nanti kalau udah 11 weeks, sebelum 12 weeks, pokoknya nanti gue lihat dulu. Kalau misalkan emang jarak dari leher sama wajah dan badan, pokoknya lehernya itu nggak tebel, ya udah lo nggak usah periksa kromosom segala macam. Tapi kalau misalkan memang lehernya tebal, lo bisa periksa. Jadi gue merasa, oh ya udah deh, gue nggak usah khawatirin. Karena ada beberapa teman gue yang cerita sama gue, dia bilang, ya jadi ditakut-takutin gitu sama dokternya. Ya udah ibu langsung cek aja kromosom, darah apa segala macam, jebak 10 juta. Coy, yang bener aja dong gitu kan. Tapi untung banget dokter gue tuh bener-bener ngebolehin semua makanan apapun yang gue suka, asal satu, mateng. Udah itu doang. Jadi dokter gue bilang,
bahkan lo boleh makan makanan apapun kayak durian itu nggak apa-apa, tapi memang nanti mungkin akan mual gitu, nggak akan pengaruh sama bayinya, tapi mungkin akan pengaruhnya sama lo. Jadi kalau lo ngerasa nggak pengen banget ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pengen banget ya makan sedikit aja, jangan banyak-banyak. Jadi itu gue ngerasa nyaman banget ngobrol sama dokter Novan, sama Ben juga. Dia happy banget akhirnya nemuin dokter yang cocok. Gue juga bertanya sama dokter gue dan beberapa dokter lainnya, ada 3 dokter yang gue tanyain gimana pemakaian makeup dan skincare. Kalau kata dokter gue, selama makeup itu nggak lo telan, foundationnya nggak lo sedot-sedot, lo kokop-kokop, atau skincare-nya nggak lo hirup-hirup gitu ya, nggak lo telan gitu, it's fine. Jadi gue percaya aja sama dokternya. Cuman lebih baik menghindari produk-produk yang pemutih, kedua obat jerawat. Dan gue dua-duanya nggak pakai itu sih, jadinya ya udah gue fine aja. Kalau kata dokter sih emang nggak terlalu ngaruh gitu lo pakai skincare atau enggak, karena saat lo hamil hormon lo itu akan membantu membuat kulit lo lebih glowing. Gue sih nggak tahu, tapi menurut lo gimana? Kulit gue glowing nggak sih? Glowing maksudnya gitu. Nah, jadi ini kan pertanyaan banyak netizen ya di dunia ini yang nge-DM gue, Kak gimana pemakaian makeupnya, gimana skincare gimana. Kalau gue pribadi skincare kayak cuman ngebersihin muka. Gue rada males sebenarnya, bukan karena takut, tapi males pakai yang kayak toner, pelembab. Apa cuman kalau misalnya udah ngerasa kering banget. Anyway, selama hamil gue ngerasa kulit gue lebih kering, baru gue pakai pelembab. Jadi nggak yang gimana gitu. Serius deh, kayak cuman bersihin muka. Dan make up masih sama. Gue nggak tahu kenapa gue suka banget make up, nggak berubah gitu ya. Terus nggak ada pantangan sama sekali soal make up sama skincare, kecuali yang 2 hal tadi. Oke, sekarang gue mau cerita tentang kehamilan gue dari awal, dari bulan pertama sampai sekarang 4 bulan. Di trimester pertama itu Parah banget, gue beneran susah banget untuk keluar rumah. Bahkan gue ada mall yang terdekat sama rumah gue pun sampai sana itu muntahnya parah banget. Jadi bangun pagi uwe, makan siang uwe, sore uwe, abis makan malam uwe, begitu aja sampai gue turun 3 kilo. Jadi emang gue tuh kalau misalkan turun gitu ya berat badan, ini pasti yang berasa tuh di pipi langsung celong kayak gini. Tapi untungnya dan diperiksa sama dokternya, ternyata bayinya sehat-sehat aja, nggak apa-apa, walaupun sampai sekarang belum naik juga, tapi berat bayinya udah naik gitu. Syukur banget, aduh happy banget gitu, bayinya sehat, yang paling penting kan itu. Masalahnya bayi ini tuh bener-bener kayak keajaiban buat gue sama Bang Ben, karena udah bayangin doang udah divonis gitu bakalan susah punya anak. Kita nunggunya juga udah lama banget, dan ternyata dikasih. Ya ampun, itu kan bener-bener kayak anugerah Tuhan banget ya gak sih? So buat teman-teman yang saat ini masih nungguin, percaya aja, keajaiban itu masih ada, masih berlangsung. Miracle still happen. Dan buat teman-teman yang punya teman yang belum hamil, please banget untuk stop serius, stop untuk bertanya kapan punya anak, karena pertanyaan itu it's bothering me. Pasti nyakitin perasaan orang lain juga. Karena udah terlalu sering banyak orang yang bertanya itu sama gue jadi udah kayak budek aja gitu. Mau ditanya, mantap, udah kayak gitu aja, udah nggak ada rasa sakit lagi, udah biasa aja gitu. Kalau teman-teman punya teman yang sedang berusaha, nggak perlulah kita tanya gimana atau kayak apa, lo udah usaha apa aja, pasti pasangan itu udah ngelakuin. Kita tinggal tunggu mukjizat aja. Kayak orang bener banget ya gue ngomong kayak begini. Soal uwe tadi, asli ini parah banget sih. Gue paling takut kalau naik lift. Soalnya gue pernah di lift itu ada mamang mungkin yang lupa pakai deodoran seminggu, terus gue kecium dan itu gue uwe-nya nggak bisa ditahan lagi. Jadi gue kalau misalnya ada bau tertentu gitu ya, terutama kalau misalnya lagi di mall terus ada ngelewatin masakan Chinese food, itu gue langsung kelengan dan langsung pasti pengen ke toilet. Sampai gue pernah ngerasa, ya ampun ini kok begini banget, ya ampun kok kayak
kayaknya nggak kayak orang lain gitu ya. Orang lain tuh kayaknya kalau misalnya hamil tuh happy. Tapi ternyata saat gue konsultasi sama teman-teman yang lagi hamil juga, mereka ngalamin hal yang sama. Nyium bau, bahkan ada yang nyium bau rice cooker itu mereka langsung muntah. Untungnya gue nggak sampai segitunya sih. Gue kalau bau yang bener-bener nyengat banget, bau parfum cowok itu gue nggak bisa. Jadi Ben tuh parfumnya harus gue seleksi. Bahkan parfum gue sendiri yang gue suka selama gue nggak hamil, pas gue pakai gue langsung pusing, gue langsung mandi balik, mandi ulang, semua keramas ulang karena nyium baunya itu nggak kuat. Bahkan gue saking nggak bisa makan ya karena gue mual-mual terus, gue pernah tuh makan sampai keluar keringet dingin, sampai air mata gue keluar karena gue cuma mikir, Ya ampun, ini makanan buat anak gue, bukan buat gue. Please bisa makan, please jangan muntah sampai yang kayak gitu. Jadi gimana ya, gue bener-bener ngerasa sekarang perjuangan seorang wanita yang lagi hamil, yang mau punya anak itu besar banget, serius. Dan untungnya lagi Bang Ben tuh bener-bener support abis sama gue. Kayak misalkan dia setiap malam itu pasti mijetin punggung gue, nggak tahu kenapa nih pinggangnya tuh kayak mau copot gitu kan. Terus bikinin gue teh, dan dia tahu gimana cara bikin teh yang enak kayak bikinan nyokap gue. Dan lucunya lagi, gue itu dulu waktu sebelum hamil gue nggak suka banget makan makanan Meksiko yang kayak nachos, apalah tortilla inu yang banyak sausnya tuh gue nggak suka banget. tapi Bang Ben tuh suka. Jadinya kalau misalkan kita ke restoran Meksiko, dia makan makanannya kayak gitu, gue pilihnya kentang, fish and chips, pokoknya yang bukan makanan Meksiko. Tapi sekarang pas lagi hamil ya, gue demen banget, sumpah. Gue suka banget makan nachos, tortilla, dan lain sebagainya. Gue sampai bingung sama Ben. Ben, dulu kan gue gak suka ya, kenapa gue suka ya sekarang ya? Ini bener-bener anak lo kali ya Ben ya? Ya ampun, ini kenapa mirip banget sama bapaknya? Apalagi ya cerita tentang kehamilan ini, kayaknya tadi udah diceritain semuanya. Sekarang udah 4 bulan, udah 16 weeks. Berarti tinggal beberapa bulan lagi, masih lama sih, kayak 5 bulanan lagi. Mudah-mudahan Juli due date-nya, doain supaya sehat-sehat terus. Dan kayaknya seru nih kalau misalkan kita bikin giveaway, tebak-tebakan kali ya, bayinya cewek apa cowok. So kalau misalkan teman-teman punya ide gitu ya, mau dibikin kayak giveaway atau apa gitu, komen dong di bawah. Dan kalau teman-teman punya share cerita tentang masalah kista, masalah punya anak dan the baby or whatever, kalian punya tips misalnya buat ngilangin morning sick atau apapun, bisa komen dong di bawah sini. Oke guys, itu dia tadi cerita-cerita gue tentang masa kehamilan, program hamil, kista, dan Bambino. Happy banget bisa share ke teman-teman semua. Dan kalau teman-teman belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang juga, karena ada 2 video baru setiap hari Senin dan hari Kamis. Klik lambang loncengnya. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video.